Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Ibu Alif Diah Yunitasari dari KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad, suri tauladan kita sebagai umat muslim. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa sebelum belajar dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan sifat wajib dan sikap terpuji Rasul Allah, menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi, dan menceritakan kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 7 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi dalam ayat ini disebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Ada Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Rasul menurut bahasa artinya adalah utusan. Rasul Allah artinya utusan Allah. Rasul yaitu orang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan pada umatnya. Sedangkan Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Tugas Rasul yang utama adalah menyampaikan ajaran tauhid agar manusia bisa hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Sifat wajib Rasul ada 4, anak-anak pasti masih ingat. Ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik artinya benar atau jujur. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan dan fatonah artinya cerdas. Jadi pasti semua Rasul mempunyai keempat sifat ini. Sedangkan sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Ada 4 juga kebalikan dari sifat wajib tadi. Yang pertama adalah kizib, artinya dusta. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kitman menyembunyikan, dan baladah bodoh. Jadi tidak mungkin Rasul mempunyai keempat sifat ini. Nah, sedangkan Rasul Ulul Azmi itu pengertiannya apa?
Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa. Siapa saja? Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Bisa disingkat dengan mim, huruf depannya saja. Jadi biar mudah diingat. Setelah ini kita akan bahas ceritanya masing-masing secara singkat. Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh menyiarkan ajaran Allah. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan. Ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, Allah menyelamatkannya. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Musa adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat dolim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa dikabulkan Allah, maka Nabi Harun diangkat Allah menjadi Rasul. Mukjizat Nabi Musa adalah dapat membelah lautan atas izin Allah, dan tongkatnya berubah menjadi ular. Kisah berikutnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157 disebutkan, Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantara ibunya saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah, Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuza. Mukjizat Nabi Isa adalah dapat menghidupkan orang yang sudah mati, dapat berbicara sejak bayi. Kisah berikutnya adalah kisah Nabi Muhammad SAW dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kisah Nabi Muhammad SAW. Sejak usia muda, Nabi Muhammad terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan, dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya wal Mursalin, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Anak-anak pasti sudah sering sekali mendengar cerita masa kecil sampai dewasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dakwah selama 13 tahun di Mekah kepada kafir Quraisy dan 10 tahun di Madinah dengan penuh kesabaran. Mujizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Beliau mempunyai sifat yang sangat dipercaya, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Beliau juga disebut Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu penutup. Sifat terpuji lainnya yang dimiliki oleh para Rasul Ulul Azmi adalah sabar dalam berdakwah, jujur dalam berkata dan berbuat, selalu memaafkan mereka yang ingkar, dan tekun dalam berdakwah, tidak pantang menyerah. Kemudian juga mempunyai budaya yang malu kepada Allah, dan selalu bersih dan suci. Kemudian juga maha pemurah kepada sesama. Anak-anak bisa menyontoh sifat-sifat terpuji para nabi dan rasul. Cara meneladani Rasul Ulul Azmi. Kalian harus teguh dan sabar dalam belajar, dalam beribadah, kemudian harus selalu mematuhi orang tua, dan dalam mengerjakan tugas sekolah. Mematuhi peraturan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, dan dalam pergaulan juga harus baik. Kita sudah berada di akhir materi, kita belajar latihan soal ya. Jodohkan kata atau kalimat pada kolom A dengan kolom B. Jadi nanti akan ada 2 kolom, kalian tinggal menarik panah untuk menjodohkan kata kalimat yang sesuai. Di sebelah kiri kolom A itu adalah mujizat para nabi dan rasul. Yang pertama adalah nabi yang bisa membelah lautan. Yang kedua, nabi yang selamat dibakar api. Yang ketiga, nabi yang bisa bicara sejak bayi. Yang keempat, nabi yang melakukan Isra Mi'raj, perjalanan malam untuk mendapatkan perintah sholat. Nabi siapa? Yang selalu kita peringati setiap tahun.
Dan yang terakhir, nabi yang umatnya diazab dengan banjir besar. Sementara yang kolom B adalah nama-nama nabi. Ada Nabi Isa, Muhammad, Nuh, Ibrahim, dan Musa. Kalian tinggal menjodohkan nama nabi dan mujizatnya yang sesuai. Tugas berikutnya masih sama, menjodohkan. Di sebelah kiri kolom A ini adalah sifat wajib atau sifat mustahil ya. Ada tabligh, amanah, baladah, sidik, dan fatonah. Sedangkan di sebelah kanan ada jujur, pandai, menyampaikan, bodoh, dan dapat dipercaya. Jadi kalian tidak menjodohkan mana sifat wajib atau mustahil yang sesuai dengan artinya. Demikian anak-anak, selamat mengerjakan. Kita berdoa dulu ya, doa akhir majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Shadaqallahul Adzim. Selamat belajar anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.